Evaluasi dan pembelajaran adalah dua aspek penting dalam proses peningkatan diri dan organisasi. Evaluasi membantu menilai kinerja dan hasil dari tindakan atau keputusan. Sementara pembelajaran adalah proses mengambil pelajaran dari evaluasi tersebut untuk perbaikan di masa depan. Berikut adalah panduan lengkap untuk menerapkan evaluasi dan pembelajaran secara efektif. Langkah-langkah dalam evaluasi. 1. Penetapan tujuan evaluasi. Tentukan apa yang ingin dievaluasi. Apakah itu proyek, program, kinerja individu, atau proses tertentu. Tentukan tujuan evaluasi. Apa yang ingin dicapai dengan evaluasi ini? Apakah untuk meningkatkan kinerja, memahami kelemahan, atau membuat keputusan masa depan? 2. Pengumpulan data. Data kuantitatif, angka, statistik, dan data objektif lainnya yang dapat diukur. Data kualitatif, pengamatan, wawancara, dan umpan balik yang memberikan wawasan mendalam tentang subjek evaluasi. 3. Analisis deskriptif, menggambarkan data yang dikumpulkan dalam bentuk statistik dasar seperti mean, median, dan mode. Analisis komparatif, membandingkan data dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Analisis tren, mencari pola atau perubahan dari waktu ke waktu. Penilaian kinerja, benchmarking, membandingkan kinerja dengan standar industri atau pesaing. Key Performance Indicators, menentukan apakah tujuan dan target tercapai berdasarkan indikator kinerja utama. 5. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan, aspek yang menunjukkan kinerja yang baik atau hasil positif. Kelemahan, aspek yang memerlukan perbaikan atau menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. 6. Penyusunan laporan evaluasi. Ringkasan temuan, menggambarkan hasil evaluasi secara ringkas dan jelas. Rekomendasi, memberikan saran dan langkah-langkah untuk perbaikan berdasarkan temuan evaluasi. Langkah-langkah dalam pembelajaran. Tinjau hasil evaluasi. Refleksikan hasil evaluasi untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Identifikasi pelajaran yang dipetik. Tentukan pelajaran penting yang bisa diambil dari evaluasi tersebut. 2. Pembentukan rencana perbaikan, rencana aksi. Susun rencana aksi yang jelas untuk mengatasi kelemahan yang diidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan. Penetapan prioritas. Prioritaskan tindakan perbaikan berdasarkan dampaknya terhadap tujuan keseluruhan. 3. Implementasi perubahan. Pelaksanaan rencana aksi. Lakukan tindakan yang telah direncanakan untuk perbaikan. Pemantauan dan penyesuaian. Pantau pelaksanaan rencana dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Pembelajaran berkelanjutan. Sistem pembelajaran, buat sistem yang mendukung pembelajaran berkelanjutan, seperti program pelatihan atau diskusi tim. Kultur pembelajaran, dorong budaya di mana pembelajaran dihargai dan didukung oleh seluruh organisasi. Implementasi dalam konteks nyata, evaluasi kinerja karyawan. Gunakan metode evaluasi seperti penilaian 360 derajat untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kinerja karyawan. Berdasarkan hasil, berikan umpan balik konstruktif dan buat rencana pengembangan individu. Evaluasi proyek. Setelah menyelesaikan proyek, lakukan postmortem review untuk menilai apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki di proyek berikutnya. 2. Dalam pendidikan. Evaluasi pembelajaran. Gunakan ujian, tugas, dan observasi untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi. Berikan umpan balik yang mendetail untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Pengembangan kurikulum. Lakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Gunakan hasil evaluasi untuk mengupdate dan memperbaiki kurikulum. 3. Dalam kehidupan pribadi. Evaluasi tujuan pribadi. Setiap beberapa bulan, tinjau kemajuan terhadap tujuan pribadi Anda. Evaluasi apa yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Pengembangan diri. Lakukan refleksi diri secara rutin untuk memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Gunakan refleksi ini untuk merancang rencana pengembangan diri yang berkelanjutan. 4. Dalam komunitas. Evaluasi program sosial. Lakukan survei dan wawancara dengan peserta program sosial untuk menilai dampaknya. Gunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program di masa depan. Peningkatan keterlibatan komunitas. Evaluasi partisipasi dan keterlibatan anggota komunitas dalam berbagai kegiatan. Identifikasi cara untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Step evaluasi penggunaan waktu. Buat jurnal aktivitas harian untuk melacak bagaimana waktu Anda digunakan.
Evaluasi efisiensi dan produktivitas, lalu buat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan manajemen waktu. 2. Evaluasi keuangan pribadi. Tinjau pengeluaran bulanan dan bandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Identifikasi area di mana Anda bisa menghemat lebih banyak uang dan buat rencana untuk perbaikan keuangan. 3. Evaluasi kesehatan dan kebugaran. Lakukan penilaian kesehatan secara rutin, seperti cek kesehatan tahunan. Berdasarkan hasil, buat rencana perbaikan untuk diet, olahraga, dan kebiasaan kesehatan lainnya. Kesimpulan, evaluasi dan pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang membantu individu dan organisasi mencapai hasil yang lebih baik melalui refleksi dan penyesuaian. Dengan menerapkan langkah-langkah evaluasi yang sistematis dan memanfaatkan pelajaran yang dipetik untuk perbaikan berkelanjutan, kita dapat terus berkembang dan mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Demikian, semoga bermanfaat.